Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersekolah minggu walaupun melalui video di rumah kita masing-masing. Ya kakak, saya mau bertanya, kenapa orang tua kita sudah bisa pergi ke gereja sedangkan kita anak-anak sekolah minggu belum bisa pergi ke gereja? Nah, adik-adik, orang tua kita sudah boleh beribadah di gereja karena menurut aturan Sinode GKI di Tanah Papua, ya, anak-anak yang berumur 12 tahun ke atas dan orang tua yang boleh beribadah di gereja, sedangkan buat adik-adik sekolah minggu masih diharuskan untuk ibadah di rumah. Nah, betul kakak. Nah, adik-adik mau di rumah mau di gereja, Tuhan akan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Seperti firman-Nya di dalam Injil Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Saya Bergirang. Adik-adik, kita hidup percaya kepada Tuhan. Nah, karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita hidup di dalam kasih Tuhan, seperti di dalam lagu Cuip Cuip Pam Pam Pam.
Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa memulai ibadah kita di pagi ini. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Di pagi ini Tuhan, kami hendak memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan sekitar kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di pagi ini, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus kita hebat loh. Hebatnya seperti apa? Tuhan Yesus dapat mengetahui isi pikiran kita. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit. Iya betul kakak. Tuhan Yesus yang lebih hebat lagi, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit kembali naik ke surga. Mari adik-adik kita katakan Yesusku hebat dengan lagu berikut. Allah kita sungguh baik, kasih-Nya senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita, bahkan rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Nah, bagaimana cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Mari adik-adik kita naikkan pujian penyembahan yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik.
adik-adik yang di rumah, kakak Jeje dan kakak Steve pasti suka baca buku. Nah, adik-adik kita mau tanya dulu, kakak Jeje suka baca buku apa? Kalau kakak suka baca buku pelajaran. Kalau kakak Steve suka baca buku apa? Kalau saya suka baca buku cerita, buku komik, buku pelajaran. Tapi saya lebih suka baca buku Alkitab. Nah, adik-adik, kakak Steve senang membaca Alkitab. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Apakah adik-adik senang membaca Alkitab? Nah, mari adik-adik sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi ini, kita angkat sebuah lagu yang menyatakan buku terindah. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di sini. Dan sebelum itu saya perkenalkan nama saya dulu. Saya kakak Esther Diana, biasa dipanggil juga kakak Esther atau kakak Diana, suka-suka kalian deh. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hari ini buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan di saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari Tuhan Engkau mengurapi kami, menguduskan kami, melayakkan kami untuk kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita. Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu kita telah mendengarkan dari kakak Tina, yaitu cerita mengenai seorang gembala, yaitu Daud. Dan juga hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Daud yang diurapi menjadi raja. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah perkasa. Anak-anak Bapak Isai itu ada 8 orang anak laki-laki. Lalu ke-8 orang anak laki-laki ini masuk dan Nabi Samuel melihat, wow, betapa kekar badannya, lalu orangnya ganteng-ganteng, ya. Dan Nabi Samuel memanggil anak yang pertama, yaitu Eliab. Dia melihat Eliab lalu mengatakan, sungguh luar biasa pilihan Tuhan. Badannya bagus, orangnya gagah, perkasa. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan dia. Lalu Samuel memanggil anak yang kedua, yaitu Abinadab.
Dan Tuhan lagi berkata bahwa bukan dia. Samuel memanggil anak yang ketiga, yaitu Simea, tetapi Tuhan terus berkata kepada Samuel, bukan dia. Lalu Samuel memanggil anak keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, tetapi Tuhan tetap mengatakan, bukan mereka. Lalu mereka semua tidak dipilih Tuhan, dan Nabi Samuel juga bingung. Sudah ketujuh anak ini tidak ada yang dikehendaki Tuhan. Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, masih adakah anakmu yang lain? Lalu Bapak Isai menjawab, ya, ada yang paling bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Bapak Isai memanggil Daud, dan Samuel melihat Daud ini memiliki mata yang indah, pipinya merah merona, sangat gagah. Dan pada saat itu Daud masih sangat kecil. Nabi Samuel mengambil tabung tandu berisi minyak untuk mengurapi Daud, karena Tuhan mengatakan, ya, inilah yang aku pilih. Setelah itu Daud diurapi, dan juga Nabi Samuel berangkat ke Rama. Nah, itulah cerita kita di hari ini adik-adik, dan cerita kita itu kita dapat dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita lihat dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita buka Alkitab kita masing-masing, kakak akan membacakannya. Dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi pesan dalam cerita ini yaitu jangan kita menganggap diri kita kecil, kita tidak dipakai Tuhan, itu salah. Jadi adik-adik sekalian, biarpun kita kecil, Tuhan mau pakai kita. Misalnya kita mempunyai suara yang indah, kita bisa bermain musik. Mari kita datang ke gereja untuk memuji Tuhan, untuk bermain musik, memuji nama Tuhan. Jangan kita pendam talenta yang Tuhan berikan seperti Daud ya. Tuhan tidak melihat wajahnya yang gagah, tidak melihat badannya yang kekar ya, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi adik-adik sekalian harus mendengarkan perkataan orang tua, jangan suka melawan karena Tuhan tidak suka itu ya. Orang tua kita adalah titipan dari Tuhan untuk menjaga kita di dunia ini. Jadi adik-adik sekalian, kita harus seperti Daud, terus berharap kepada Tuhan, terus memuji Tuhan dan memiliki hati yang tulus. Sedemikian jauh firman Tuhan dan cerita kita di hari ini. Shalom dan selamat pagi. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di hari ini kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, kami boleh lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarkanlah kami menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, yang patuh kepada orang tua, dan tidak bandel lagi ya Tuhan. Bapa, pakailah kami anak-anak-Mu untuk menjadi alat Tuhan di dunia ini. Bapa, inilah kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, seberapa dalam cinta kita kepada Yesus? Kalau kakak yang pastinya dalam sekali. Nah, mari adik-adik kita sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Sekali lagi, I love you Jesus. Ya, untuk itu adik-adik meresponi firman yang telah kita dengar. Mari kita mengangkat pujian I love you Jesus. Adik-adik yang di rumah, Tuhan memberikan kita nafas, memberikan kita kesehatan, memberikan kita karunia, talenta, dan
segala macam yang kita miliki. Nah, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik masukkan di tempat yang disediakan oleh mama dan papa di rumah. Dan sambil memasukkan persembahan kita menyanyi dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan menciptakan tangan kanan dengan 5 jari dan tangan kiri dengan 5 jari. Jadi kita punya 10 jari. Nah, jari kita ini bisa kita buat apa saja. Bisa menari, bisa berhitung, dan lain sebagainya. Yang terpenting adik-adik, jari kita ini kita bisa kumpulkan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita menyanyi satu jari kananku, satu jari kiriku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah membawa persembahan kami. Tuhan, mari Engkau berkati persembahan kami, kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berkatilah adik-adik terkasih kami yang ada di rumah, yang sedang menonton ya Bapa live streaming ataupun menonton khotbah kami di hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Berkati juga kedua orang tua adik-adik terkasih kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka, memberikan mereka nafas kehidupan, memberikan mereka berkat yang luar biasa di dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh sekolah minggu yang terus setia mendampingi kami di dalam ibadah sekolah minggu, yang terus setia mendoakan kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta yang telah melayani di Jemaat Via Dolorosa. Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam hidup dan kehidupannya mereka hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat rindu untuk kami boleh berkumpul kembali di gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya penyakit-penyakit corona ini boleh berlalu ya Bapa, dan kami boleh kembali berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga buat adik-adik kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh.
Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau jaga mereka ya Bapa, berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman, agar supaya dari dalamnya mereka boleh mendapatkan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami ya Bapa, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita memasuki dalam kehidupan new normal, di mana kasus virus corona ini sudah menurun. Nah, itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita dari karantina hingga kita masuk dalam kehidupan baru, yaitu new normal. Untuk itu adik-adik, kakak ajak semua untuk mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita akan masuk ke dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, ibadah kami di saat ini boleh selesai, itu karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami siap menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera terus menaungi adik-adik sekalian, orang tua, kakak pengasuh, dan seluruh kami di Jemaat Via Dolorosa saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Seperti firman kita di pagi ini, Tuhan memilih Daud sebagai Raja Israel bukan karena dia mampu, bukan karena dia kuat, tetapi karena Tuhan. Nah adik-adik, mari kita menjadi terang, kita menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, mari kita mau tutup ibadah kita menyanyi Aku Anak Terang. Terang
Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Walaupun saat ini kita sudah bisa beraktivitas di luar rumah, tapi adik-adik jangan lupa kalau keluar rumah tetap memakai masker, Rajin cuci tangan, Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. mendengarkan nasihat orang tua. dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.